Nah, sekarang kita masuk ke luas permukaan limas. Bentuknya seperti ini ya, benar? Bentuknya seperti ini. Kemudian kalau yang namanya luas permukaan itu adalah permukaan yang terlihat sisi atau sudut pandang kita. Paham ya? Berarti ada berapa sisi nih? 1, 2, 3, 4. Berarti sisinya ada 5. Kemudian kalau kita dibuka, jaring-jaringnya akan membentuk seperti ini, namanya jaring-jaringnya. Ya. Nah, berarti di sini ada alas. Nanti alasnya itu bisa segitiga, bisa persegi, bisa apa? Sesuai dengan namanya nanti. Paham? Nah, terus yang sisi tegak ini pasti berbentuk segitiga. Maka di sini perlu kalian pahami adalah luas bangun alas dan luas segitiga. Luas bangun alas bisa macam-macam. Kalau ini persegi. Nah, ketika ada soal, misalnya ada contoh soal, misalnya diketahui 5 segi 4 dengan sisi berapa? Sisinya 10, tinggi limas ini 12. Sisi 10, tingginya 12. Ditanyakan luas permukaan limas ada berapa? Nah, sekarang kita jawab. Karena bawah atau alas ini berbentuk persegi, berarti kita kenal rumus luas alasnya adalah sisi kali sisi. Sisinya berapa? 10 kali 10, 100 cm persegi. Sekarang kita tinggal mencari sisi tegak. Sisi tegaknya tadi berupa segitiga ya. Nah, karena yang diketahui ini adalah tinggi limas, berarti kita butuh mencari tinggi segitiga. Kenapa? Karena beda antara tinggi limas ini dengan tinggi sisi tegaknya. Nah, yang diketahui ini yo, nggak usah nyari apa-apa. Paham? Nah, kita cari sisi tegaknya. Nah, sekarang luasnya dulu kita tulis. Luasnya ini ada rumus luas segi 3. Berarti setengah kali alas kali. Nah, kita butuh yang tingginya ini loh. Kita cari tingginya. Kita cari dengan rumus Pythagoras. Sekarang kita pindah untuk segitiga yang tadi ya. Karena tingginya tadi kan sudah diketahui tinggi prisma. Kita mencari yang ini. Terus kemudian kita tarik sini. Nah, ini apa, Pak? Ini tadi separuhnya dari sisi. Kan tadi bentuknya gini. Nah, ini loh. Jadinya seperti ini. Nah, kita ambil separuh untuk menentukan tinggi. Nah, berarti separuhnya tadi berapa? 5 ya. Ini berapa? Tingginya 12. Kita cari yang ini. Rumus Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B. C kuadrat sama dengan C mana? C ini, A ini, B ini. A 5 kuadrat ditambah B 12. Nah, sekarang kita kuadratkan. 5 kali 5 ditambah 12 kali 12 44. Ditambah dijumlah sekarang. Ketemu berapa? 44 ditambah 25. 9. Terus 160 cm. Terus kemudian kalau untuk C sama dengan ditarik karena tadi C kuadrat ini kan C kuadrat semua. Menghilangkan kuadratnya ditariklah ke dalam akar berapa? 160. Nah, kita cari dengan cara yang
paling gampang. Langkah pertama untuk mencari cara yang digunakan oleh Profesor Yohanes Surya untuk mencari akar kuadrat dari satu berapa itu, misalnya 169. Kita gunakan cara-cara yang pertama, kita tulis dulu 1 sampai 10. Kita tulis dulu. Kudunya hafal ini. Dihafal. Ketika caranya menghafalkan, ditulis berulang-ulang. Nah, terus kemudian kita masukkan. Kita titik 2, 1, 2, di titik ditandani. Ditandani seperti ini. Kemudian angka 9 ini kita cari di sini. Yang belakangnya 9 berapa? 3 dan 7. Nah, berarti yang belakang sudah, kita tinggal cari yang angka yang depan. Angka yang depan berapa? 1. 1 posisinya di sini. Berarti kita tarik yang, kita ambil yang ini loh ya. Jadi depannya pasti 1. Nek 2. Kalau 2 misalnya 1, 3, 1, 5, 2 di bawah ini. Ini rentang ini ya. Rentang ini kita ambil yang bawah. Paham? Paham? Berarti kalau tidak 13 ya 17. Sekarang 13 kita coba. Kita kalikan 13. 3 kali 3, 9. Wes pas berarti ya ini 3. Ini contoh yang gampang. Kalau nanti angka-angka yang banyak, Pak, ya cara ini bisa digunakan. Misalkan kok ini kok angkanya gini ya, apa-apa ya, enggak apa-apa. 21 dicari di mana 21? Posisinya di sini kan 21. Cari yang 4 berarti. Umpama ini seumpama angkanya seperti ini. Paham? Setelah kita hitung, tadi kita ketemu angka 13 cm. Berarti sisi miringnya ini 13. Sudah ketemu. Tinggal kita mencari luas segi 3 tadi. Kita masukkan di sini tadi, ini ketemu 13. Berarti sisi 1 segitiganya setengah kali alas kali alasnya berapa? Ini alas 10 ha? 10 kali tinggi, tingginya ini 13. Wes, setengah kali 10, corek, pakai langkah dicorek. Ini corek, ini corek. Maksudnya apa? 10 ini dibagi dapat berapa? Nah, berarti tinggal 5 kali 13. Ketemu berapa? 60. 5 kali 3 berapa? 15. 65 cm persegi. Nah, sekarang kita pindahkan ke sini. Tadi luas alasnya sama dengan 100, luas sisi tegak atau segitiga tadi tegak 60. Padahal sisi tegaknya ada berapa? Ada 4. Berarti luas permukaan 5 sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Pakai cara yang ini saja biar bulat, biar ruwet. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah 4 dikali luas sisi. Luas alasnya 100 ditambah 4 kali luas sisi tegak 60. 100 ditambah 4 kali 65 berapa? 65 kali 402 berapa? Hah? 4 ya. 260. Berarti 300 cm ketemu luas permukaan 5. Ada pertanyaan?
Kalau dibuka terdiri dari dua lingkaran dan satu persegi panjang. Ketika kita mau menghitung luasnya, nah, coba kita tutup kembali. Perhatikan baik-baik di sini, perhatikan. Lingkaran itu ada keliling, di sini namanya, kalau pol ini diameter, kalau separuh namanya jari-jari. Nah, ketika kita buka, ternyata lebar dari apa? Lebar dari apa? Persegi panjang ini sama dengan tinggi tabung. Kemudian lebarnya sama dengan keliling lingkaran. Pahami dulu ini. Wes paham? Sudah paham? Nah, sekarang kita masuk ke gambar setelah dipahami. Berarti seperti ini. Ini ya, kira-kira ya. Ini ya. Nah, kalau kita pisah menjadi dua buah lingkaran dan satu persegi, untuk lebarnya sama dengan tinggi tabung. Untuk panjang sama dengan keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran itu apa? P kali 2 kali R atau 2PR. Podo. 2 kali P kali R. Podo. Sama ya. Yes. Pahami dulu ini. Nih, contoh soal. Jadi tabung tingginya jari-jarinya 7. Terus kita gambar tabung dengan jari-jari ini ya. Ini ya. Nah, jari-jarinya berarti sini kira 7, terus tingginya 20. Sekarang kita cari yang luas alas dulu. Alasnya apa? Lingkaran. Rumus luas lingkaran P R. P itu ada yang 22/7 atau 3,14. Nah, kita tinggal lihat angkanya. Jari-jarinya 7. Kita pakai yang 22/7. 22/7. Ketika kelipatan 7, pakailah 22/7. Dikali R. 7 kali 7. Kita mainnya coret. Satu, berarti tinggal 22 kali berapa hasilnya? Coba kalikan, ayo hitung latihan. Berapa? Benar? 22 kali 7. 4, 1, 4, 5. 154. 54 cm persegi. Ini ketemu luas alas. Sekarang kita cari yang luas selimut ataupun yang namanya apa, Cah? Luas selimut sama dengan luas persegi panjang. Nah, kalau kita gambar seperti ini, nah berarti ini tadi tingginya berapa? 25, benar kan? Yang ini 2PR. 2PR tadi apa? Keliling. Berarti luasnya sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya 2PR dikali tinggi atau tinggi ini ya, ganti ini. Berapa ini? 2 kali 22/7 kali 7 kali 20 ini sih. Nah, corek berarti tinggal 22 kali 22 kali. Nah, sekarang sing paling iso sih 2 kali 25 berapa?
50 kali 22. Padha karo menghitungnya 22 kali 5 piro ini? 10, 1, 11 ya. 110. Noleh Pak ditambahkan. Berarti 1000 cm per. Nah, sekarang kita bisa mencari luas permukaan tabung. Bagaimana? Luas alas atau lingkaran ditambah luas selimut atau luas alasnya tadi luas lingkaran ditambah luas persegi panjang. Ketemu.